Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Sabrina Saha Andin dari 12 IPS 4. Saya pelajar di SMAN 4 Cirebon. Di sebelah kanan bisa dilihat foto profil saya pribadi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan, kegiatan pembelajaran 4. Untuk bagian pertama adalah pengertian kesehatan lingkungan. Ada beberapa pengertian kesehatan lingkungan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia yang berpendapat bahwa kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Yang kedua, terdapat pengertian kesehatan lingkungan menurut WHO atau World Health Organization yang berpendapat bahwa kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Dari kedua pendapat tentang pengertian kesehatan lingkungan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan lingkungan bertujuan agar terciptanya kehidupan yang sehat dan bahagia. Menurut Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tempat umum, contohnya seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Yang kedua ada lingkungan tempat tinggal, contohnya seperti rumah tinggal, asrama, kosan, atau sejenisnya. Yang ketiga ada lingkungan kerja, contohnya perkantoran, kawasan industri, atau sejenisnya. Yang keempat ada angkutan umum, kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Yang kelima ada lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana, perpindahan secara besar-besaran, atau tempat yang bersifat khusus lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Menurut BULM, ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu yang pertama ada reservoir. Peran lingkungan sebagai reservoir dapat dijelaskan dengan adanya manusia, hewan, dan benda sebagai tempat berkembang biaknya bibit penyakit, contohnya seperti air kotor, sampah, dan sebagainya. Di sini terdapat gambar mengenai air yang kotor dan sampah yang sangat banyak, yang dimana ini adalah tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Yang kedua adalah sebagai agent atau penyebab penyakit. Contoh peran lingkungan sebagai penyebab penyakit adalah adanya beberapa mikroba penyebab penyakit, baik dari golongan bakteri, jamur, virus, maupun protozoa. Adanya zat-zat kimia. Pengaruh di lingkungan, adanya radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan sebagainya. Di sini terdapat gambar mengenai virus dan protozoa. Nah, yang ketiga ada medium transmisi. Peran lingkungan sebagai medium transmisi dikarenakan lingkungan dapat berperan sebagai benda perantara agent. Contohnya adalah udara, air, makanan, dan sebagainya. Pada gambar bagian kiri, terdapat beberapa orang yang sedang makan bersama yang menggunakan tangan langsung tanpa menggunakan alat makan seperti sendok, garpu, dan sebagainya. Yang mereka tidak mengetahui bahwa apakah tangan dan mulut mereka bersih dari bakteri ataupun virus. Pada bagian gambar sebelah kanan, terdapat orang yang sedang bersin tanpa menutup mulutnya menggunakan tangan ataupun lengan. Yang jelas, itu akan menyebar di udara dan terhirup oleh orang lain. Nah, yang keempat ada vektor. Peran lingkungan sebagai penular atau penyebar penyakit dikarenakan di lingkungan terdapat beberapa hewan yang berperan sebagai vektor penular atau penyebar bibit penyakit, sehingga terjadi penularan. Contohnya seperti nyamuk, lalat, kecoa, dan sebagainya. Pada gambar sebelah kiri, terdapat lalat yang hinggap pada makanan yang membuat makanan tersebut menjadi kotor atau tidak higienis. Pada
bagian sebelah kanan terdapat gambar nyamuk yang sedang menghisap atau menggigit permukaan kulit manusia yang mungkin bisa menyebabkan gatal-gatal atau penyakit yang lebih serius seperti demam berdarah. Menurut WHO, SIG dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan distribusi geografis penyakit. Yang kedua, analisis tren spasial dan temporal. Yang ketiga, pemetaan populasi berisiko. Yang keempat, stratifikasi faktor risiko. Yang kelima, perencanaan dan penentuan intervensifikasi. Yang terakhir, monitoring penyakit. Oke, sekarang kita masuk pada bagian 3, yaitu pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Apa sih manfaat SIG untuk kajian kesehatan lingkungan? Sistem informasi geografis melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki banyak manfaat termasuk untuk kajian kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, sejak tahun 1990, di Indonesia telah dimulai peningkatan dan perkembangan SIG sebagai bagian informasi oleh industri kesehatan, baik institusi kesehatan yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola, atau model penyebaran penyakit. Penentuan distribusi unit-unit rumah sakit ataupun tenaga medis dapat pula dilakukan dengan SIG. Nah, di sebelah kanan ada gambar peta mengenai penyebaran virus Ebola di Afrika Barat, yang dimana ini adalah salah satu bentuk manfaat SIG dalam kajian kesehatan lingkungan, yaitu mengetahui pola penyebaran suatu virus atau penyakit dalam suatu wilayah. Sistem informasi geografis atau SIG memiliki beberapa keuntungan dalam metode konvensional yang digunakan dalam perencanaan, manajemen, dan penelitian kesehatan. Yang pertama ada manajemen data. SIG memberikan kemampuan bagi pengguna atau user untuk menyimpan, mengintegrasikan, menampilkan dan menganalisis data dari level molekuler terhadap resolusi satelit kepada komponen spasial yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Manajemen data dengan penggunaan, SIG dapat mendukung kegiatan surveillance penyakit yang sangat membutuhkan keberlangsungan atau kontinuitas sistematika pengumpulan data serta analisis data. Yang kedua ada visualisasi. SIG merupakan alat yang akurat untuk menghadirkan informasi spasial terhadap level secara individual dan melakukan model peramalan atau prediksi. Di sini terdapat gambar mengenai virus dan protozoa. Nah, yang ketiga ada medium transmisi. Peran lingkungan sebagai medium transmisi dikarenakan lingkungan dapat berperan sebagai benda perantara agent. Contohnya adalah udara, air, makanan, dan sebagainya. Pada gambar bagian kiri, terdapat beberapa orang yang sedang makan bersama yang menggunakan tangan langsung tanpa menggunakan alat makan seperti sendok, garpu, dan sebagainya. Yang mereka tidak mengetahui bahwa apakah tangan dan mulut mereka bersih dari bakteri ataupun virus. Pada bagian gambar sebelah kanan, terdapat orang yang sedang bersin tanpa menutup mulutnya menggunakan tangan ataupun lengan. Yang jelas, itu akan menyebar di udara dan terhirup oleh orang lain. Berikutnya yang kelima ada analisis statistik. SIG dapat menyelesaikan kalkulasi spesifik seperti proporsi populasi dalam suatu radius tertentu dari suatu pusat kesehatan dan juga mengkalkulasi jarak dan area sebagai contoh jarak suatu masyarakat ke pusat kesehatan serta area yang dicakup oleh program kesehatan tertentu atau cakupan. Yang terakhir adalah query. SIG memberikan interaksi pertanyaan untuk mendapatkan intisari informasi yang dimasukkan dalam peta, tabel, grafik, dan juga dapat menjawab pertanyaan dari lokasi, kondisi, tren, dan pemodelan dan pola spasial. SIG secara bertahap diterima dan digunakan oleh administrator dan ahli kesehatan masyarakat termasuk pengambil kebijakan, ahli astronomi, ahli epidemiologi, pegawai dinas kesehatan provinsi atau kabupaten. Oke, selesai sudah saya menjelaskan materi tentang pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan. Semoga dapat diterima dengan baik dan tersampaikan juga dengan baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.